Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja dalam jabatan 2025-2026 Batch 4. Perkenalkan, nama saya Nur Amin Hamzah, guru mapel SKI di MI Miftahul Falah Pekoren Rembang Pasuruan. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2025-2026 Batch 4 di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 0628082565. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran di kelas 3 dengan tema Masa Remaja Nabi Muhammad pada tanggal 13 Januari 2026. Semoga video ini memberikan inspirasi dengan gambaran nyata tentang perjalanan saya sebagai mahasiswa di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Kenyang ya? Ya. Kalau sudah kenyang, berarti siap untuk menghadapi pelajaran hari ini ya? Ya. Berarti fokus hari ini? Tepuk fokus. Fokus. Alhamdulillah, berarti hari ini semangat ya, semangat pagi ya. Bisa semangat apa tidak? Baik, kalau gitu Pak Hamzah mau tanya dulu. Kemarin kalian sudah melaksanakan liburan. Gimana liburannya? Senang apa tidak? Senang apa tidak? Liburannya kemarin kemana? Ada yang liburan ke berenang? Ya. Ada ya? Ada yang membantu orang tua? Ada. Coba Mas Fahri, membantu apa di rumah? Nyapu. Bagus. Mas Izam? Oke. Berarti ada yang nyapu, ada yang ngepel. Itu termasuk menunjukkan sifat Nabi yang penuh kerja keras. Nah, pelajaran hari ini tentang
masa remaja Nabi Muhammad. Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masa kecil dulu ya, saya menerangkan tentang masa kecil dulu. Menceritakan sejarah Nabi Muhammad pada waktu remaja dan bertujuan untuk meneladani sifat jujur dan kerja kerasnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah siap? Ya. Sekarang sebelum memulai pelajaran, saya absen dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Baik. Kalau nggak ada yang tidak masuk, sekarang mari kita berdoa dulu. Baik, Mbak Yasmin, silakan dipimpin. Di sini Pak Hamzah mempunyai video. Coba kalian simak ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pekerjaan dan masa depan. Muhammad lahir dari keturunan para bisnis. Beliau besar dalam lingkungan keluarga Abu Thalib dan juga berbisnis dalam hal perdagangan. Maka tidak heran jika Muhammad ingin menekuni bidang ini. Lagi pula peluang untuk berdagang lebih besar dibandingkan pekerjaan bercocok tanam jika melihat kondisi tanah Mekah yang cukup kering dan keras. Pada musim semi tahun 595 Masehi, para pedagang Mekah berencana untuk membawa barang dagangan ke Syria. Para saudagar kaya mulai mencari orang untuk menjadi agen atau pemimpin kafilah dagangnya. Di antara mereka terdapat seorang saudagar, wanita kaya bernama Khadijah. Abu Thalib mendengar bahwa Khadijah sedang mencari seorang agen. Tiba-tiba muncul bayangan Muhammad di benaknya. Aku sangat bersemangat untuk itu. Dia memang banyak bicara uangnya Muhammad, tidak usah terlalu didengarkan. Tidak butuh waktu lama bagi Muhammad untuk akrab dengan anggota kafilah dagangnya. Mereka sangat ramah dan bekerja secara profesional. Perjalanan yang melelahkan selama 1 bulan terbayar ketika mereka sampai di Syria. Setelah bersiap-siap, rombongan kafilah menuju ke tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Maisaroh tidak menyangka bahwa Muhammad sangat menguasai pekerjaannya. Ia cekatan, cerdas, jujur dan ramah kepada setiap pembeli. Semua orang yang bertemu dengan Muhammad selalu terkesan dengan penampilan dan sikapnya yang sopan. Seperti mirip bukan pertama kalinya bagimu ya. Kau sungguh keren wahai Muhammad. Barang dagangan yang kita bawa dari Mekah terjual semua. Pasti keuntungannya selamanya. Syukurlah. Bukankah itu yang kita semua harapkan? Ya, dengan semua keuntungan ini kita dapat membeli barang-barang baru untuk dijual kembali. Kemudian benar-benar tidak sama berakhir. Pada malam hari, saat semua orang tertidur, Muhammad kembali merenung dan menyendiri. Beliau berpikir tentang perpecahan yang terjadi pada kelompoknya selama di Syria. Padahal sebelumnya mereka berjalan bersama
Sekarang jalan sendiri-sendiri tanpa yang baiknya. Diam-diam Maisaro memperhatikan Muhammad yang masih terjaga dalam tidurnya. Dalam hatinya timbul rasa kagum kepada Muhammad. Aha, sesamanya di makan nanti akan aku ceritakan semua hal tentang Muhammad pada Khadijah. Pasti dia akan kagum dan tertarik dengan Muhammad. Demikianlah akhir kisah pekerjaan dan masa remaja Muhammad. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, hendaknya kita meneladani sikap Nabi Muhammad SAW saat beliau remaja, yaitu bekerja dengan penuh semangat agar pekerjaan kita penuh berkah. Selalu bersikap sopan dan jujur dalam berbicara, menjaga diri dari perbuatan maksiat, dan merenungkan peristiwa di sekitar kita agar tidak mudah terlena dengan urusan duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Word today is broke. Every day. Baik, anak-anak, kalian sudah melihat video tadi. Berarti materi hari ini tentang apa? Tentang apa? Masa remaja Nabi Muhammad. Bagus, tepuk tangan dulu. Nah, apa sifat dan keteladanan Nabi Muhammad yang bisa kalian ambil dari video tadi? Apa? Jujur. Terus apa lagi? Amanah. Terus apa lagi? Fatona. Terus apa lagi? Tentang dagang? Apa? Bersemangat untuk berdagang atau bekerja keras. Baik, kalau kalian sudah paham tentang video tadi, sekarang Pak Hamzah akan melihatkan materi atau menerangkan materi yang ada di slide PowerPoint ini ya. Latar belakang masa remaja Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dari keluarga yang berada, maksudnya itu tokoh agama yang ada di kota Mekah. Siapa tokoh agama yang ada di kota Mekah? Kakek. Siapa nama kakeknya? Siapa? Abdul Muthalib. Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin itu dari masyarakat Mekah. Bukan Nabi Muhammad mengadakan gelarnya sendiri. Saya ini gelarnya Al-Amin, bukan seperti itu, tapi dari masyarakat Mekah. Nah, Nabi Muhammad itu dikenal tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu, tidak pernah mengambil barang apapun. Nah, makanya Nabi Muhammad itu diberi gelar Al-Amin dari siapa? Masyarakat Mekah. Nabi Muhammad itu mempunyai kejujuran yang sangat tinggi. Selain itu, Nabi Muhammad itu mempunyai pengalaman dagang. Dengan siapa Nabi Muhammad berdagangnya? Siapa Abu Thalib itu? Pamannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdagang dengan pamannya kemana? Ke negeri Syam. Sekarang terkenal dengan negara Suriah. Kalau dulu namanya
Syam. Kalau sekarang namanya Suriah. Nabi Muhammad itu berdagang dengan pamannya berusia berapa? 12 tahun dan ikut pamannya ke negeri Syam berdagang. Selain itu, Nabi Muhammad mempunyai peran sosial dan keadilan di masa remaja. Nabi Muhammad turut menyaksikan perang Fijar, sebuah konflik antar suku di Mekah. Meskipun tidak terlibat langsung, Nabi Muhammad ikut berperan. Maksudnya berperan itu mengambil anak panah. Jadi Nabi Muhammad mempunyai tanggung jawab untuk mengambil anak panah. Terlibat dalam Hilful Fudul juga Nabi Muhammad ketika waktu remaja. Beliau juga menjadi bagian dari Hilful Fudul, sebuah perjanjian antar suku. Hilful Fudul itu adalah perjanjian antar suku di kota Mekah. Nabi Muhammad terhindar dari apa itu namanya, mara bahaya, perlindungan dari ilahi. Nabi Muhammad dijaga dengan malaikat-malaikat yang diturunkan ke bumi. Terhindar dari maksiat Nabi Muhammad itu. Allah 2 kali menidurkan Nabi Muhammad SAW agar beliau tidak terjerumus ke dalam pesta jahiliyah yang penuh kemaksiatan. Selanjutnya, menjaga diri dari tradisi buruk. Nabi Muhammad SAW konsisten menjaga kesucian dirinya dari tradisi-tradisi buruk. Misalkan memakan daging sesajen. Kalau di Indonesia namanya sesajen. Itu ada dagingnya. Nabi Muhammad nggak pernah makan seperti itu. Terhindar dari apa? Terhindar dari masa jahiliyah. Nabi Muhammad dalam penjagaan malaikat. Kehidupan remaja beliau selalu dalam penjagaan malaikat seperti disaksikan oleh Maisaro. Maisaro itu orang laki-laki loh ya, bukan perempuan. Maisaro itu adalah siapa? Maisaro itu siapa? Pembantu dari Siti Khadijah. Bagus Mas Izam. Berarti menyaksikan. Nabi Muhammad itu terhindar dari masa apa itu namanya, masa jahiliyah. Nabi Muhammad itu dalam penjagaan malaikat yang disaksikan oleh Maisaro. Apa? Awan selalu melindungi Nabi Muhammad ketika perjalanan dagang. Nah, sekarang kisah Khadijah dan awal karir dagang Nabi Muhammad. Pada usia 17 tahun, Nabi Muhammad SAW memulai karirnya dengan berdagang. Dengan kejujuran dan etika bisnis yang tinggi, beliau dengan cepat mendapatkan berdagang dengan pamannya, dengan saudagar kaya Siti Khadijah. Nabi Muhammad itu orangnya kan jujur, selalu mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, setelah itu Nabi Muhammad mendapatkan keuntungan banyak, Siti Khadijah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Nah, pada umur 25 tahun, Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah. Bukan hanya kisah cinta, tetapi juga awal dan dukungan kuat yang menjadi pilar utama
Jadi Nabi Muhammad mempunyai karir dagang yang bagus. Setelah itu Siti Khadijah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah pada umur 25 tahun dan dikaruniai 6 orang anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Sifat mulia masa remaja Nabi Muhammad itu 1. Sabar, tabah. Sejak muda Nabi Muhammad itu mempunyai sifat yang agung, ketabahannya tinggi. Mulai kecil Nabi Muhammad itu yatim piatu, tidak punya orang tua. Makanya Nabi Muhammad itu mempunyai kesabaran yang tinggi dan ketabahan yang tinggi. Yang kedua, ramah dan murah hati. Nabi Muhammad itu mempunyai ramah. Apa ramahnya itu? Kepada semua orang. Selalu ramah, kepada si miskin pun ramah, tidak membeda-bedakan Nabi Muhammad itu. Setelah itu, Nabi Muhammad teguh berakhlak. Akhlaknya sangat baik. Nabi Muhammad mempunyai akhlakul karimah, mempunyai akhlak yang tinggi, yang tidak dipunyai semua orang. Apalagi waktu itu Nabi Muhammad ada pertikaian di kota Mekah setelah kebanjiran di sekitaran Ka'bah itu. Di situ ada Hajar Aswad atau batu kecil yang ada di sekitaran Ka'bah. Itu pindah dari lokasi utama. Suku-suku, kepala suku itu berebut untuk memindahkan Hajar Aswad tersebut. Akhirnya dengan kesepakatan antar suku, Nabi Muhammad ditunjuk untuk memindahkan. Tapi Nabi Muhammad tidak mau. Akhirnya Nabi Muhammad itu memanggil kepala suku yang ada di situ. Akhirnya Nabi Muhammad membentangkan kain, dipegangnya kepala suku tersebut dan dipindahkan bersama-sama. Nah itu. Dari itu Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Artinya Al-Amin itu dapat dipercaya. Kesimpulan teladan masa remaja Nabi Muhammad itu 1. Kejujuran, keadilan. Nabi Muhammad itu mempunyai sifat 1. Jujur. Nabi Muhammad mempunyai keadilan. Contohnya tadi keadilan pas waktu peletakan Hajar Aswad. Kalau kejujuran pas waktu berdagang. Terus Nabi Muhammad itu mempunyai karakter mulia. Itu menjadi fondasi dari akhlak-akhlak kalian semua. Sekarang teladan Al-Amin. Mari kita teladani sikap Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Sampean kalau mempunyai sifat jujur, berarti sampean mempunyai fondasi untuk menjadi. Setelah melihat video dan materi, Hamzah akan membentuk kelompok. Sekarang coba kalian mencari teman 5. Sekarang.
Sudah? Sudah dapat kelompoknya? Sekarang Pak Hamzah akan memberi kertas dan di sini sampean mencari kata-kata yang ada di sini. Yang ada di sini nanti kalian coret kata-kata di sini dan diskusikan kepada kelompok kalian. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Sudah dapat semuanya kertasnya? Baik, kalau sudah dapat kertasnya, silakan diskusikan dengan kelompok kalian dan jangan lupa nama kelompok dan nama-nama kalian semua. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Baik, gimana? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan dari kelompok 2. Apa yang ditemukan dalam kelompok tersebut? Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban dari kelompok saya. Horizontal 1 gembala, 2 dagang. Vertikal 1 al-amin, 2 jujur. Ya, terima kasih. Baik, sudah selesai kelompok 2 mempresentasikan. Beri aplaus semuanya. Silakan kembali ke tempat. Sekarang Pak Hamzah akan mengirim link untuk tugas mandiri kalian semua. Coba dilihat di handphone kalian masing-masing. Pak Hamzah sudah mengirimkan link. Itu dibuka semuanya. Sudah bisa dibuka? Sudah bisa dibuka? Kalau sudah, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Gimana? Sudah selesai semuanya? Kalau sudah, silakan dikirim. Sudah dikirim? Alhamdulillah. Kalau sudah dikirim, kalian sudah melihat skor juga ya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Kesimpulan
dari materi ini adalah sifat dari Nabi Muhammad adalah satu, jujur. Yang kedua adalah amanah. Dan selanjutnya adalah bekerja keras. Alhamdulillah kalian sudah mengerti semua ya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang masa dewasa Nabi Muhammad. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.